Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita belajar bersama kitab Mabadi Fikih. Namun sebelumnya kita berdoa bersama agar pembelajaran ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaah fid-dini wa dunya wal akhirah. Ila hadiniyah as-sholihah lahumul fatihah. Kita lanjut materinya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu. Kita bacakan dulu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nawaqidul wudhu'i utawi pira-pira perkara kang rusakake wudhu iku al awalu utai kang awal iku zawalul aqli ilange akal oleh ilang binaumin sebab turu ala hayati ghairi mumakkinin ing atase tingkah ora netepaken maq'adahu ing panggonan lungguhe wong minal ardi saking bumi. Dalil ingkang dipun gunakaken niku saking hadis Nabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nate dawuh al ainani wika usahi fa idza namat al ainani intolaqa al wika'u faman nama falyatawaddo. Al ainani utawi mripat loro iku wika usahi dadi taline dubur. La fa idza namat mongko ing dalem arikalne turu apa al ainani mripat loro intolaqa mongko ucul apa al wika'u tali. Faman mongko utahe sapane wong iku nama turu sapa wong falyatawaddo mongko wudhu sapa man. Saya terangkan dulu. Maksudnya seperti ini. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah hilangnya akal seseorang karena tidur yang tidak merapatkan pantatnya pada tempat duduknya. Ini adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Kenapa demikian? Karena dalilnya ada suatu hadis yang mengatakan bahwa kedua mata ini sama artinya sebagai talinya dubur. Maka ketika dua mata ini tertidur, talinya juga terlepas. Kalau tali terlepas, itu artinya kemungkinan besar seseorang itu wudhunya batal. Karena ketika dia kentut, itu dia tidak merasakan. Seseorang itu kalau dia masih sadar, belum tertidur, seperti kita ini, maka ketika dia itu misalkan ada terasa ingin kentut, dia terasa ingin kencing, dia terasa ingin berak, itu masih bisa ditahan. Tetapi kalau dia sudah tidak sadarkan diri dengan sebab dia tidur, maka dia kentut ya dia tidak merasa. Maka karena seseorang yang berpotensi untuk batal wudhunya adalah orang yang tidur tanpa merapatkan pantatnya, orang yang demikian itu oleh Nabi ketika dia tertidur maka baginya disuruh untuk berwudu. Artinya wudunya menjadi batal. Ini adalah hal yang penting. Posisi itu menentukan wudunya batal atau tidak. Maka
seperti yang biasa kita alami, misalkan waktu sholat Jumat itu biasanya kan terasa ngantuk ya. Jadi kalau sudah khutbah naik dimulai itu ya, itu yang semula kita tidak ngantuk menjadi ngantuk. Tapi kalau posisi kita itu seperti ini ya, merapatkan pantatnya, jadi seperti orang bersila itu ya, itu kan rapat bagian duburnya. Kalau demikian itu wudunya tidak batal. Berbeda kalau sambil mendengarkan khutbah Jum'ah dia tidurnya terlentang. Nah, tidur yang terlentang ini menyebabkan wudunya batal. Jadi ingat, yang menjadi catatan ketika seseorang itu tidur itu bisa menyebabkan wudunya batal bila mana tidurnya tanpa merapatkan pantatnya ke tempat duduknya. Begitu ya. Kemudian saya lanjut untuk yang kedua tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilange akal, bimarodin sebab loro, au jununin utawa edan, au ihma'in utawa ayanen. Termasuk lagi hal-hal yang menyebabkan wudhu seseorang itu batal bila mana seseorang itu akalnya hilang. Bisa jadi sebabnya adalah sakit. Jadi seorang yang panas tubuhnya, demam sampai parah sakitnya sehingga tidak sadarkan diri, ini wudhunya batal. Atau ada orang yang tadi sudah wudhu kemudian di jalan ia kecelakaan, dia pingsan, ya, ini wudhunya juga batal. Intinya orang yang pingsan itu dengan sebab dia sakit ya atau yang lainnya, ini membatalkan wudhunya. Contoh yang lain, yang hilang akalnya itu dengan sebab dia gila. Ternyata gila itu juga menyebabkan wudhu seseorang itu batal. Jadi sebelumnya sudah wudhu, gila sebentar, misalkan setengah jam dia gila, kemudian sembuh. Lah, dia belum kentut, belum kencing, belum berak, ini sudah batal wudhunya. Apa yang menyebabkan batal? Yang menyebabkan adalah karena dia tadi telah gila, hilang akalnya sebentar walaupun itu hanya setengah jam. Kemudian ada lagi penyebab seseorang itu akalnya hilang, yaitu ihma. Ihma itu adalah penyakit ayan, atau kalau istilah medisnya adalah epilepsi. Ini seseorang yang ketika ayannya kambuh, itu pasti dia itu tidak sadarkan diri. Jadi orang yang punya penyakit ayan itu ketika kambuh, dia kejang seluruh tubuhnya, kejang sambil di mulutnya itu mengeluarkan busa. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan, posisinya kejang seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sembuh ya langsung sembuh seperti semula. Nah, dalam kaitan ilmu fikih ini, seseorang yang mengalami sakit ayan ketika dia kambuh, maka wudhunya batal. Nah, orang yang sakit ayan itu yang harus dihindari yaitu di tempat-tempat yang ada air, misalkan ada api. Itu dikatakan kalau pas dia kambuh tetapi tidak ada orang yang tahu, ini dia tidak sadarkan diri, resikonya bisa menjadi kematian. Misalkan jatuhnya di air, walaupun airnya itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu dalam ya, misalkan hanya 30 cm, ini sudah cukup untuk menenggelamkan dia, ini berbahaya. Atau jatuhnya di api, tidak ada orang, ini berbahaya, tidak ada yang menolong, karena dia sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia sudah tidak sadar, seluruh tubuhnya kejang, kaku semua. Orang ayam itu seperti itu. Kemudian yang bahaya lagi, misalkan jatuhnya di jalan raya yang ramai, ini juga berbahaya. Jadi kita doakan, misalkan ada saudara kita, ada tetangga atau kerabat yang saat ini
diberi musibah penyakit ayan, semoga Allah lekas memberi kesembuhan. Amin amin, Allahumma amin. Karena yang sakit pun juga tidak meminta penyakit seperti itu ya. Itu adalah pemberian dari Tuhan ya. Kita tidak berharap punya penyakit seperti itu, tetapi ya takdir Tuhan mengatakan yang lain. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Ini berbahaya sekali. Kemudian saya lanjut materinya. Asalisu utai kang kaping telu iku huruju syai'in metune suwiji-wiji minasabi laini saking dalan loro. Liqaulihi ta'ala krana dawe Allah Ta'ala. Termasuk sesuatu hal yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya sesuatu dari kubul. Kubul itu jalan depan yang biasa kita gunakan untuk kencing, baik lelaki atau perempuan itu sama, itu namanya adalah kubul. Kemudian kalau yang belakang ini namanya adalah dubur. Dubur itu adalah tempat keluarnya berak itu ya, ketika kita buang air besar. Nah, dalil yang digunakan adalah liqaulihi ta'ala, krana dawe Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Au jaa utawa teko sapa ahadun wong suci minkum saking sira kabeh minal ghaiti saking jamban. Ketika seseorang telah keluar dari jamban, itu artinya dia telah keluar dari tempat dia untuk buang air kecil ataupun buang air besar, itu wudunya telah batal. Seseorang yang setelah dia buang air kecil ataupun buang air besar, wudunya menjadi batal. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nate dawuh, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Saya maknani dulu. La yaqbalu, ora nrimo sapa Allahu Gusti Allah sholata ahadikum ing sholate salah sijine sira kabeh idza ahdasa ing dalam ari kalane hadas sapa ahad. Idza ahdasa ing dalam ari kalane hadas sapa ahad hatta yatawaddoa, sehingga wudu sapa ahad. Allah itu tidak menerima sholatnya seseorang yang hadas. Dia itu dalam keadaan hadas kemudian dia sholat, itu sholatnya tidak diterima, sehingga dia itu berwudu. Jadi orang yang sudah mempunyai hadas, ketika dia melakukan sholat diwajibkan untuk berwudu. Yang keempat, ar-rabi'u utai kang kaping papat iku lamsul mar'ati demok wong wadon al asnabiyati kang liya. Yang keempat ini yang membatalkan wudu adalah seseorang yang memegang perempuan yang lain. Perempuan lain itu siapa? Perempuan lain itu maksudnya adalah selain yang menjadi mahramnya. Mahram itu adalah seseorang yang haram untuk kita nikahi. Misalkan seperti kita laki-laki ya, maka yang haram untuk dinikahi ya seperti ibu, seperti nenek, seperti ibunya nenek, itu apa sebutnya? Cicit ya, cicit. Kemudian anak, kemudian cucu, ya, kemudian apalagi bule, kemudian bude. Itu tidak boleh untuk dinikahi, tidak boleh dinikahi, tapi dampaknya ketika kita memegang itu tidak apa-apa. Misalkan perempuan, mahramnya ya siapa? Ya tinggal dibalik saja. Kalau perempuan ya berarti ke bapaknya, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan, karena bapak tidak boleh menikahi anaknya. Kemudian kalau perempuan misalkan dinisbatkan ke kakeknya, ini tidak apa-apa untuk berpegangan, ini tidak membatalkan wudu. Karena kakek tidak boleh menikahi cucunya. Kemudian ya lagi ke Pak D-nya, ke
ke pakliknya, ke anaknya, ini semuanya wudunya tidak membatalkan tetapi haram untuk dinikah ya, bisa dimengerti. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Memegang yang membatalkan wudu itu adalah memegang wanita lain yang di situ tidak ada penghalang, antara kulit dengan kulit itu tidak ada penghalang. Kalau salah satunya ada penghalangnya, ya tidak membatalkan. Misalkan ada perempuan lain kok pemegang tangan saya, yang dipegang bagian ini yang ada kainnya. Nah, seperti ini tidak membatalkan wudu. Karena kulit tidak ketemu kulit, tapi kulit lain ketemu dengan kain. Ya, kulitnya seseorang bertemu dengan kain ini. Berbeda kalau yang dipegang ini tangan saya bagian ini. Ya, dia juga tidak pakai kaos tangan, tidak pakai sesuatu yang menghalangi, langsung kulit ketemu dengan kulit. Ini kalau yang memegang itu adalah ajnabiyah, perempuan lain, maka wudhu saya juga batal, wudhu dia juga batal. Intinya yang membatalkan itu bila mana pemegangnya itu saling mengenai kulit langsung ya, tidak ada penghalangnya. Dalilnya adalah liqoulihi ta'ala aula mastumun nisa. Aula mastum maknanya aula mastum utawa gempok sapa sira kabeh. Gempok itu bahasa orang kuno dulu ya. Kalau sekarang ya memegang. Atau gempok itu kalau bahasa Jawa sekarang ya demok. Aula mastum utawa gempok utawa demok, atau ada yang lain mengatakan utawa demek. Pilihan katanya banyak. Aula mastum utawa demok sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wadon. Ketika seseorang memegang perempuan lain, maka itu membatalkan wudunya. Kita lanjut. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku masul farji, demok farji. Farji itu alat kelamin. Bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Jadi yang membatalkan wudhu yang nomor 5 adalah memegang alat kelamin dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam ini ya. Yang tidak kelihatan ini yang membatalkan. Yang dalam ini bagian dalam ini kalau memegang alat kelamin ini membatalkan. Ya kalau langsung ya. Tapi kalau ada kaos tangannya berarti ya tidak. Yang dimaksud membatalkan itu yang dipegang itu alat kelaminnya, yang memegang itu bagian ini. Misalkan yang dipegang betul alat kelamin, tapi memegangnya bagian yang luar sini. Ya misalnya begini, dipegangkan begini. Yang mengenai itu bagian ini. Mengenai alat kelamin bagian ini. Ini tidak membatalkan wudu. Tidak membedakan ini laki-laki atau perempuan. Jadi maksudnya begini, laki-laki pegang begini miliknya sendiri, ini ya tidak membatalkan, perempuan juga sama. Syarat membatalkannya orang yang memegang alat kelamin itu memegangnya memakai telapak tangan yang bagian dalam itu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo. Man utawi sapane wong iku massa ndemok sapa wong dzakarahu ing dzakare wong falyatawaddo mongko wudu sapa wong. Bila mana ada seseorang itu kok memegang alat kelaminnya, maka dia diharuskan untuk wudu. Diharuskan untuk wudhu itu maksudnya apa? Maksudnya wudhunya batal. Seseorang yang sudah punya wudhu, kemudian dia itu memegang alat kelaminnya, ini wudhunya menjadi batal. Alat kelaminnya sendiri membatalkan, alat kelaminnya orang lain juga membatalkan. Ya.
yang terpenting yang dipegang itu adalah alat kelamin dan memegangnya pakai telapak bagian dalam ini, maka itu membatalkan wudhu. Kemudian ada dalil lain, wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ru'atin massat farjaha faltatawaddo. Ayyumam ru'atin utawi endi-endine wong wadon massat kang demok sapa imro'ah, demok farjaha ing alat kelamine imro'ah, teng farjine imro'ah, faltatawaddo moko wudu sapa imro'ah. Siapa saja kok ada perempuan memegang alat kelaminnya, maka dia diharuskan untuk wudhu. Artinya wudhunya seseorang itu batal dengan sebab dia memegang alat kelaminnya. Jadi kesimpulannya, total dari hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 5. Yang pertama adalah orang yang tidur tanpa merapatkan pantatnya. Kemudian yang kedua, orang yang hilang akalnya, meliputi orang sakit, orang gila, ataupun orang yang terkena penyakit epilepsi. Ini semuanya membatalkan. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini membatalkan. Kemudian yang keempat adalah memegangnya seorang laki-laki kepada perempuan yang lain yang bukan mahramnya. Ini membatalkan. Yang terakhir adalah memegang alat kelamin. Ini juga termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi kalau memegang alat kelamin, syaratnya yang bisa membatalkan itu bila mana memegangnya pakai telapak tangan bagian dalam. Demikian untuk materi kali ini. Bila nanti ada suatu hal yang belum jelas, bisa disampaikan di kolom komentar ataupun kita diskusikan di grup ya. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.